آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الرسول وتلين بها السوء وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الرسول وتلين بها الصوم وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الرسول وتلين بها الصوم وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati seluruh pimpinan jajaran DKM Masjid Hijrah dan keluarga besar Sopeng. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau semua sehat walafiat, berpanjang taatilah. Amin. Allah kabulkan hajat dunia dan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala muliakan kehidupannya dunia sampai akhirat. Amin. Allah berikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Allah berikan keberkahan dunia sampai akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para dewan asatidzah, para alim, para ulama yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, akan tetapi pada hari ini nama panjenengan semua yang hadir di sini, para hujat, para kiai, para asatidz, para alim, para ulama, para sesepuh, para tim hadroh MTS sekolahnya. Insya Allah semua yang hadir di sini namanya disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kita membaca satu salawat untuk Rasulullah kecuali Allah kembalikan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad mengetahui apapun perbuatan kita. Setiap Senin dan hari Kamis Allah laporkan tentang perbuatan apa yang dikerjakan umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendapati kita sedang taat, Nabi Muhammad mengucapkan alhamdulillah. Ketika Nabi Muhammad mendapati kita sedang berbuat maksiat, Nabi Muhammad istighfar untuk kita. Begitu cinta dan sayang Nabi Muhammad, berarti insyaallah semua yang di sini kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sebab berkumpulnya kita di sini untuk mengadakan maulid, semoga ini dengan sebab kelak nanti kita bisa berkumpul satu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar dikatakan Bapak Haji tadi, ikatan keluarga Sopeng, kalau maulid tidak perlu undangan. Ada acara pon saja tidak diundang datang, itu hujan, itu maksiat, itu dosa. Sekarang kita duduk di sini dengan gratis, dapat makanan, dapat minuman, pulang mesti ITB. Mana yang saya bawa pulang? Ini saya pasti sudah ini punya saya, ini punya saya. Apa mana yang jauh dari rumah, sudah nitip lagi, seperti ini. Ya. Itu sudah nitip semua. Kita duduk di sini, makan dapat, minum dapat, berkah dapat, manfaat dunia akhirat dapat. Tidak perlu undangan, semua maulid yang undang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama mengatakan, laula bi maulidin nabi syarif walaula bi wujudin nabi karim malakal fatah wal qadar malakal isra wal mi'raj malakal ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena wujudnya yang mulia Nabi Muhammad SAW, maka Anda tidak akan pernah berjumpa dengan yang namanya matahari ataupun bumi. Tidak tahu langit, tidak tahu bumi, tidak tahu matahari, tidak tahu bulan. Tidak ada Isra dan Mi'raj, dan tidak ada pula yang namanya umat Nabi Muhammad SAW. Adanya kita karena ada Nabi Muhammad. Adanya masjid ini karena ada Nabi Muhammad. Suatu ketika para ulama, para alim di seluruh dunia mereka sedang baca masail,
mencari satu sebuah masalah untuk dipecahkan bersama. Maka ada satu pertanyaan dari salah satu orang soleh dan beliau mengatakan, kemana jatuhnya air yang bekas dibuat memandikan jasad suci Nabi Muhammad SAW? Karena tidak satu pun tetesan air mata Nabi Muhammad jatuh ke muka bumi, karena tidak satu pun pula bekas air mandi Nabi Muhammad jatuh ke bumi, pasti sahabat berebut untuk itu semua. Jangankan sahabat, malaikat pun berebut itu semua. Lalu kemana air yang dibuat untuk memandikan jasad suci Nabi Muhammad? Tidak ada satupun di antara mereka yang mampu menjawabnya. Maka suatu malam ketika mereka pulang ke tempatnya masing-masing, terbaring dalam tidurnya mereka, sesawi dan seluruh ulama yang hadir bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka bertanya, ya Rasulullah, di mana air yang digunakan untuk memandikan jasadmu? Maka beliau mengatakan, tidaklah satu tetesan air jatuh ke muka bumi yang di situ bekas untuk memandikan jasadmu, melainkan di situ Allah akan bangun masjid ataupun musola. Jadi di sini ada bekas tetesan air Nabi Muhammad. Ada tetesan air yang bekas itu menempel ke tubuh suci baginda Nabi Muhammad. Maka beruntung panjenengan yang bangun masjid, beruntung jenengan yang bangun musola, beruntung jenengan yang menghidupkan masjid, beruntung jenengan yang menghidupkan musola dengan kegiatan-kegiatan yang semuanya membawa kedekatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada nurnya Nabi Muhammad. Di sini ada cahaya Nabi Muhammad. Di sini ada keberkahan Nabi Muhammad. Lalu keberkahan dari siapa yang akan kita cari? Lalu kemuliaan dari siapa yang akan kita cari? Keindahan dari siapa yang akan kita cari? Di muka bumi ini tidak ada orang yang cinta kepada kita selain cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Tidak ada orang yang menginginkan kita untuk menjadi baik seperti Nabi Muhammad inginkan kita untuk menjadi baik. Cintanya kita dengan istri terbatas, cintanya istri dengan suami terbatas, cintanya kita dengan anak turun kita terbatas, cintanya anak dengan ayahnya orang tuanya terbatas. Kadang-kadang kalau istrinya sudah meninggal, belum sampai 40 hari, baru 7 hari suaminya sudah pengen nikah lagi. Betul Pak? Tidak. Kadang-kadang belum meninggal istrinya sudah pengen nikah lagi. Iya enggak? Tidak. Belum nikah istrinya masih hidup, ada di sampingnya, ada dalam keinginan kok rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput sendiri. Masya Allah. Ini bukan pengalaman, bukan ya. Cuma cerita saja. Cuk sampai suudon sampai. Pakaya, suudon. Ya. Sampai pengen rezekinya lancar enggak? Pak, pengen rezekinya lancar enggak? Pengen. Punya utang enggak? Ya. Pengen lunas enggak utangnya? Tahu. Hah? Ibu punya utang enggak? Banyak. Suaminya suruh nikah lagi. Lunas hutangnya insyaallah. Lu enggak percaya jangan? Buktikan. Ada pernah datang satu sahabat sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ekonomi saya hancur, ekonomi saya rusak, sudah kerja ini kerja itu, tapi alhamdulillah tidak pernah menghasilkan. Katanya Rasulullah, hal yatazawwaj, apakah kamu sudah menikah? Sudah. Berapa istri? Satu. Zid, tambah lagi. Dapat 2 istri. Ya Rasulullah, tambah miskin ya Rasulullah. Piring banyak yang pecah, gelas banyak yang pecah, sendok banyak yang bengkok. Berapa istri kedua? Zid, tambah lagi. 3, datang lagi ya Rasulullah, tidak punya piring sekarang. Makan pakai daun pisang, pakai daun kurma, tidak punya apa-apa. Berapa istri ketiga? Zid, tambah lagi. Datang beberapa saat kemudian ya Rasulullah, ada apa lagi? Alhamdulillah, rezeki saya lancar, usaha saya lancar. Berkah apa? Berkah istri 4. Yang satu saja istrinya belum lancar, apa yang jomblo belum lancar. Jadi kalau yang jomblo kalau rezekinya salah, jangan salahkan dia karena dia tak laku-laku itu aja. Semoga insyaallah ya cepat dapat jodoh ya. Carikan di pasar banyak. Yang harga berapaan ada di sana? Terkain seperti itu.
Tidak ada di muka bumi ini di akhirat nanti selain sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Tidak ada cintanya yang lebih besar selain cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Cintanya istri kita kalah dengan cintanya Nabi Muhammad. Cintanya kedua orang tua kita kalah dengan cinta Nabi Muhammad. Saat ini istri kita mengatakan dia suami yang terbaik untuk saya. Kita katakan dia istri yang terbaik untuk saya. Akan tetapi kalau nanti di akhirat, di hari hisab, di hari perhitungan amal, kita mengatakan ya Allah, hadza laisa zaujah. Itu bukan istri saya ya Allah, itu bukan suami saya ya Allah, itu bukan anak turun saya ya Allah, itu bukan kedua orang tua saya ya Allah. Di saat hari-hari penting yaumaz ziham, isfa'lana, di hari yang sangat penting, di hari yang sangat menakutkan, kita datang dari satu nabi ke nabi yang lain. Kita datang ke Nabi Adam, kita datang ke Nabi Musa, ke Nabi Nuh, ke Nabi Isa, ke Nabi Daud dan lain sebagainya. Mereka mengatakan nafsi, nafsi, aku mikir diriku sendiri, cari nabi yang lain. Aku mikir diriku sendiri, cari nabi yang lain. Aku mikir diriku sendiri, cari nabi yang lain. Hanya satu Nabi Muhammad yang mengatakan analah. Saat Nabi Muhammad dibikinkan mimbar dari emas, dan doa Allah katakan wahai Muhammad, masuklah engkau dari pintu surga manapun yang kau inginkan. Maka Nabi Muhammad menutup dengan tangan kirinya dan tangan kanannya angkat ke tangan. Ya Allah, aku tidak akan pernah masuk surga sebelum umatku masuk surga. Aku tidak akan pernah mau merasakan nikmat indahnya surga sebelum umatku merasakan nikmat dan indahnya surga. Aku tidak mau merasakan melihat bagaimana keindahan surga sebelum umatku bersamaku masuk surga. Neraka diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Itu kalau Anda jatuhkan satu buah batu, itu untuk sampai ke dasar neraka butuh waktu 70 tahun di waktu akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Kalau usia kita cuma 63 tahun, kehidupan kita di bumi dibandingkan dengan jamnya di akhirat hanya 1,5 jam saja kehidupan kita di akhirat. Singkat pendek kita punya kehidupan. Akan tetapi yang 70 tahun lamanya sampai dasar neraka, Nabi Muhammad tetap mencari itu. Ada umatku di situ, ada umatku di situ, ada umatku di situ, ada umatku. Sampai malaikat penjaga neraka mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau sisakan satu saja umatmu untuk aku siksa di neraka ini? Belum Nabi Muhammad marah. Demi Allah, saksikan, tidak akan aku pergi dari neraka ini sebelum semua umatku bersamaku masuk surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya Nabi Muhammad kepada kita, sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, rindunya Nabi Muhammad kepada kita. Lalu bagaimana cintanya kita dengan cinta Nabi Muhammad? Lalu bagaimana rindunya kita dengan rinduan Nabi Muhammad SAW? Apakah sudah pernah kita bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad? Apakah sudah kita membayangkan bagaimana indah wajah Nabi Muhammad saat dulu Anda sebelum menikah, ataupun masih masa-masa kasmaran seperti Ustaz Firdaus, ketika mendapatkan WhatsApp dari seorang perempuan, Masya Allah, dibaca berulang kali, taruh baca lagi, mau tidur baca lagi, mau tidur baca lagi. Kenapa? WhatsApp dari orang yang dia cintai. Tidak ada kan? Ada pada ada? Ada ya. Mau bilang ada tidak enak. Akhirnya bilang tidak ada, betul apa maksudnya? Kalau zaman kita belum ada WhatsApp, adanya surat-suratan. Walaupun tulisannya itu jelek, cuma dicium sebelum baca, dicium, bolak-balik, taruh bawah bantal, ambil lagi, cium lagi, bolak-balik, taruh bawah bantal lagi, cium lagi. Kok tahu? Pengalaman dulu saya pun juga begitu. Dicium lagi. Ya. Itu surat dari seseorang yang kita cintai, walaupun jelek tulisannya, walaupun tidak jelas bacaannya, walaupun bagaimanapun bentuknya, tapi karena rasa cinta yang begitu istimewa, yang begitu tinggi, tulisan jelek bukan jadi masalah, bukan kita.
tulisan yang tidak bisa dibaca bukan jadi masalah untuk kita. Kenapa? Rasa cinta yang tinggi. Lalu bagaimana ketika lisan kita membaca sholawat untuk Nabi Muhammad? Apakah 100 kali satu hari kita membaca sholawat? Apakah 200, 300, 1000, 2000 dan seterusnya? Kenapa kita susah membaca sholawat? Kenapa kita tidak merasakan nikmat membaca sholawat? Karena cinta kita dengan Nabi Muhammad berkurang. Karena cinta kita dengan Muhammad belum penuh. Andai kata cinta dengan Nabi Muhammad itu penuh, full, kita baca sholawat 1000 kali tidak akan pernah cukup untuk membalas cinta Nabi Muhammad. Maka tanamkan dalam hati kita cinta dengan Nabi Muhammad. Tanamkan dalam hati kita rindu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu cinta dengan kita. Nabi Muhammad begitu rindu dengan kita. Nabi Muhammad sayang dengan orang yang miskin. Nabi Muhammad sayang dengan orang yang kaya. Nabi Muhammad sayang dengan orang yang maksiat. Nabi Muhammad juga sayang dengan orang yang taat. Ada satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Zaid bin Haram. Sahabat yang miskin, tidak punya apa-apa. Miskin Nabi Muhammad, sahabat Zaid bin Haram, tidak punya apa-apa. Setiap datang ke rumah Nabi Muhammad membawa sesuatu apa yang bisa diberikan untuk Nabi Muhammad. Setiap datang pasti membawa sesuatu. Maka suatu ketika Zaid bin Haram datang ke rumah Nabi Muhammad tidak ada. Nabi Muhammad sedang pergi berdakwah. Ketika Nabi Muhammad kembali ke rumahnya, istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, barusan ada Zaid bin Haram datang ke sini ingin berjumpa denganmu. Lalu kemana sekarang Zaid bin Haram? Tidak tahu ya Rasulullah, tadi pergi ke arah sana. Maka Nabi Muhammad mencari di masjid, dicari tidak ada. Di rumahnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak ada. Ja'far tidak ada. Maka ketika Nabi Muhammad pergi ke pasar melihat Zaid yang sedang berjualan. Ketika Zaid yang si miskin dari desa yang sangat jauh sedang berjualan, dipeluk dari belakang sama Nabi Muhammad, ditutup matanya. Maka Rasul mengatakan, menusari hadal abad, siapa yang mau membeli budak ini? Siapa yang mau membeli budak ini? Siapa yang mau beli budak ini? Maka Zaid bin Haram mengatakan, ya Rasulullah, andai kata engkau menjual saya, pasti harga saya murah. Saya bukan orang yang terhormat, saya bukan orang yang kaya, saya bukan orang yang banyak harta, saya bukan orang yang tampan, saya orang yang biasa saja. Pasti andai kata ada orang yang mau membeli saya, pasti itu harganya murah. Maka Rasul mengatakan, kamu boleh hina di hadapan manusia, kamu boleh rendah di hadapan manusia, akan tetapi engkau di hadapan Allah sangatlah mahal. Kenapa? Cinta dengan Nabi Muhammad. Sesuatu yang nempel dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Apapun itu jenisnya, yang nempel dengan Muhammad pasti mulia. Jangan pernah dengar peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Ketika malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, cukup sampai di sini saya mengatakan engkau. Karena apabila saya melewati perbatasan arsy ini, saya tidak mampu, pasti akan terbakar saya punya tubuh. Akan tetapi saat itu Nabi Muhammad memakai sendal terompah ataupun banyak yang terbuat dari kayu, nempel di kaki suci Nabi Muhammad dan melewati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang nempel dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Anda tahu yang namanya cerita Ashabul Kahfi, kalbun, tahu kalbun? Kalbun itu kalau bahasa Inggrisnya guguk. Nah, ya. Guguk itu bahasa Inggrisnya kalbun, kalbun itu bahasa Jawa. Ya. Ketika Ashabul Kahfi tidur 350 tahun namanya, ada seekor kalb ataupun guguk itu namanya Ashabul Kahfi, dan satu-satunya kalb yang masuk surga. Kalau kalb saja nempel sama orang soleh Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi itu khilaf. Ada yang mengatakan bagian daripada Rasul, ada yang mengatakan bukan. Ada yang mengatakan bagian daripada orang soleh, ada yang mengatakan daripada Nabi bukan, ada yang mengatakan daripada orang soleh. Tapi paling yang utama, mereka bagian daripada orang-orang soleh. Kalau seekor kalb saja, seekor kalbun nempel dengan orang soleh, cinta dengan orang soleh, bisa masuk surga. Yang dia tidak punya akal, hanya punya nafsu. Lalu bagaimana dengan kita umat Muhammad yang kita punya akal, yang kita
lebih berhak masuk surga dibandingkan kapal tersebut. Maka ketika Nabi Muhammad lahir, ibunda Aminah ditemani oleh yang namanya Suwaibah. Suwaibah ini budak daripada yang namanya Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad lahir, Suwaibah pergi ke rumah tuannya Abu Lahab dan mengatakan, ya Sayyidi Abu Lahab, wahai tuanku Abu Lahab, telah lahir ponakanku yang bernama putra daripada Abdullah. Saat itu masih belum punya nama. Telah lahir ponakanku putra Abdullah. Maka beliau mengatakan, dia laki-laki atau perempuan? Dia mengatakan laki-laki, wahai Sayyidi Abu Lahab, wahai tuanku Abu Lahab, laki-laki. Wajahnya bagaimana? Tidak pernah aku lihat seorang bayi yang lahir selain indah wajahnya selain Nabi Muhammad. Tampan wajahnya, lahir dalam keadaan sujud, sudah dihitan tangannya satu menandakan tauhid, bersujud sama Allah Subhanahu wa taala, tidak menangis sama sekali. Abu Lahab gembira dengan lahirnya keponakannya putra Abdullah. Lahirnya sangat gembira Abu Lahab. Maka saking gembiranya Abu Lahab dimerdekakan Suwaibah. Maka ada satu syair mengatakan, idza kana hadza kafiran ja'adamu sabatat yadahu fi jahimi muqallada ata annahu fi yawmi isnani da'iman yukhaffifu anhu lisuri bi ahmadan fawadatu bi abdillahi kana umru bi ahmadan masruran wa mata muwahidan. Idza kana hadza kafiran ja'adamu, kalau saja seorang kafir yang bernama Abu Lahab yang sudah pas Allah pastikan siksa nerakanya, ata fi yawmi sidaiman, datang setiap hari Senin, yukhaffifu anhu lisruri bi ahmada, Allah ringankan siksanya Abu Lahab. Kenapa? Lisruri bi ahmada, karena pernah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Abu Lahab Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu masuk neraka. Hari Senin istirahat dulu ketika indah, santai, makan es degan, makan gorengan, ada es barbur di sana itu. Bahkan dari jari jemarinya Abu Lahab itu bisa keluar yang namanya air, ada yang mengatakan susu, ada yang mengatakan madu. Dia bisa merasakan nikmatnya madu ataupun susu dari tangan Abu Lahab. Kenapa? Pernah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Famadhul ladzi kana ummu bi ahmad, lalu bagaimana dengan seorang hamba yang dia setiap hari suka dengan Nabi Muhammad, yang dia setiap hari cinta dengan Nabi Muhammad, wa mata muwahidan, dan dia mati dalam keadaan dia cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang Abu Lahab setiap Senin tidur, di sini kan ada Abu loh, adanya mungkin Abu Gosok, terusan Abu-abu, tidak pakai jelas Abu sebagai ini. Ya, insyaallah jelas semua yang di sini. Oke, Anda sudah insyaallah. Ya, itu pasti kita lebih utama masuk surga dibandingkan mereka yang masuk surga. Maka tanamkan dalam hati kita cinta dengan Nabi Muhammad. Tanamkan dalam hati kita rindu dengan Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad ada cinta dengan orang yang suka maksiat? Cinta. Nabi Muhammad cinta dengan orang yang suka maksiat. Nabi Muhammad punya sahabat yang bernama Nu'aiman. Nu'aiman itu suka gayanya Nabi Muhammad, suka bully Nabi Muhammad. Saking josnya Nu'aiman bully Nabi Muhammad. Bahkan di zaman Sayyidina Umar, Nu'aiman itu tidak suka dengan Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar itu kan orang yang keras, tegas seperti itu. Ketika di Masjid Nabawi, ada orang yang matanya buta bilang sama Nu'aiman yang di pinggirnya, Nu'aiman, antarkan saya ke kamar mandi. Mau apa? Saya mau pipis, saya mau kencing, katanya. Maka saat itu diantarkan, sip, tekstil sip, ya, apa disebut? Ya, diantarkan sama Nu'aiman. Diantarkan sama Nu'aiman di sini kamar mandi. Ini sudah sampai, kalau ada ini ya, tidak ada tembok, ada. Ini kamar mandi, biasa yang menutupi. Di bawahnya ada Sayyidina Umar yang sedang sujud. Dikencingi sama orang buta tadi.
Selesai sholat dilihat orang buta yang kecil di atas kepalanya Sayyidina Umar. Besoknya begitu lagi. Tanya siapa yang mengatakan kamu mandi? Nuaiman, wahai Umar. Nuaiman yang mengatakan. Pernah Nabi Muhammad punya tamu orang raja-raja dari Persia, membawa unta yang paling mahal, yang paling bagus kalau mungkin mobil sekarang ya Pajero, Velvet dan seterusnya, atau Lamborghini dan seterusnya. Ada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudara Sayyidina Ali mengatakan, Nuaiman, kau pemberani, pendekar. Kalau memang kau seorang pemberani, pendekar, coba sembelih salah satu unta tamu Nabi Muhammad. Tenang, sesembelih. Ini lihatnya bercanda, karena tidak mungkin sahabat Nabi Muhammad seperti itu, tidak mungkin. Ini bercanda. Nuaiman diam-diam datang bawa parang seret, satu leher terputus. Datang lagi seret, satu leher terputus. Sampai semua unta terputus, selesai terputus, kali Nuaiman. Lalu sembunyi sampai di ujung di kota Madinah, ada satu orang yang sedang gali sumur, mengatakan, wahai Fulan bin Fulan, aku numpang sembunyi ya. Kenapa? Ada orang jahat yang ngejar saya. Ada orang-orang yang jahat dengan saya yang ingin memukuli saya. Nanti kalau saya datang bilang kamu nggak tahu di mana saya. Ya, sembunyi aja di tempat ini. Saya lindungi kamu. Datang Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ja'far bin Abi Thalib, Sayyidina Hamzah dan seterusnya. Ketika tanya, wahai sahabat, kamu tahu Nuaiman? Mau bilang tidak tahu, yang tanya Nabi Muhammad. Mau bilang tahu, tadi sudah terlanjur amanah, tidak boleh ngasih tahu. Akhirnya dia mengatakan dia tidak ada di sini. Ya Rasulullah, sambil tangannya itu begitu. Dia mencari suami itu bilang dia tidak ada di sini. Pas di depan pintu. Di sini memang tidak ada, di kamar dia sedang tidur. Makanya bilang dia tidak ada di sini. Tidak bohong, tidak bohong. Cuma siasat sedikit politik saja begitu. Kalau suami nggak bilang nanti kalau ada tamu, saya juga gitu. Kalau istri saya lagi tidur, saya bilang saya nggak ada di sini, itu aja. Makanya ketika ada tamu itu jangan ketemu saya. Kenapa? Karena saya tidur, saya nggak ada di sini. Itu nggak bohong, politik dalam siasat saja. Maka ketika dicari Nuaiman berjumpa, Rasulullah pun peluk yang namanya Nuaiman. Ketika Nuaiman mabuk minum minuman keras, para sahabat yang lain melaknat Nuaiman. Maka Rasul mengatakan, jangan laknat Nuaiman, jangan hina Nuaiman, jangan maki Nuaiman. Nuaiman boleh hina di mata kalian, tapi Nuaiman begitu dekat dan cinta dan Allah Rasulullah. Bahkan Nuaiman termasuk salah satu sahabat ahli surga. Sama orang yang maksiat, sama orang yang suka bully Nabi Muhammad, sama yang suka ganggu sahabat yang lainnya, Nabi Muhammad dulu saya. Bahkan setahun setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad menceritakan setiap kepada tamunya tentang bagaimana kisah lucunya yang namanya Nuaiman. Bagaimana dengan kita? Kadang kita sakit sedikit sama tetangga kita. Kita ke masjid bawa sendal bata, pulang hilang kita caci maki semua sampai masjid. Niat maulid hanya cari sendal. Niat maulid hanya cari sendal. Kadang seperti itu. Andai kata ada sesuatu yang diambil dari kita, tidak seperti Nabi Muhammad yang diambil hanya oleh Nuaiman. Tapi Nabi Muhammad tidak mengajarkan caci maki untuk kita. Makanya Pak, nanti kalau sendalnya sampai hilang, yang sabar ya. Dia jangan marah. Bersikap seperti sikapnya Nabi Muhammad. Bersifat seperti sifat Nabi Muhammad. Itu ciri sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sayang sama kita. Nabi Muhammad begitu cinta kepada kita. Nabi Muhammad begitu memuliakan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka ketika kita merayakan momen-momen Maulid yang sangat mulia ini, kita sudah seharusnya ada satu sifat Rasulullah yang menempel dalam kehidupan kita. Minimal kita kerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku maka dia telah bersamaku, dan orang yang cinta sama aku maka kelak nanti dia bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad.
sunnah yang sering kita lakukan. Kalau kita makan dengan tangan kanan, kalau kita minum dengan tangan kanan. Pernah dikisahkan satu ketika diriwayatkan dalam hadis Arba'in Nawawi dalam salahnya Jawaid Ruqyah. Ada seorang sahabat, ada seseorang yang minum dengan tangan kirinya. Rasul mengatakan, minum dengan tangan kanan. Maka dia mengatakan, wahai Nabi Muhammad, aku suka dengan tangan kiri. Minum dengan tangan kananmu, hendak wahai Nabi Muhammad, aku suka dengan tangan kiriku. Dengan tangan kananmu, hendak wahai Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad angkat tangannya dan didoakan tangan kanan orang tersebut lumpuh hingga akhir hayatnya. Salah satu sunnah Nabi Muhammad. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri yang setiap malam, setiap hari berjumpa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Dalam beberapa hari juga bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. 1 hari, 2 hari, 3 hari dia tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sampai datang 1 minggu belum berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sampai hari yang ke-9 belum berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sampai waktu 9 hari Hasan Al-Basri mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa dalam 1, 2, 3 hari Anda datang dalam setiap tidurnya saya? Maka Rasul mengatakan, ada satu sunnah yang engkau tinggalkan. Saat itu engkau lupa 1 kali saya hukum engkau dengan 8 hari. 1 kali dia tidak mengerjakan sunnah dihukum dengan 8 kali. Tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Apa? Beliau lupa masuk kamar mandi dengan kaki kanan, bukan dengan kaki kiri. Sekali saja belum meninggalkan sunnah Nabi Muhammad 8 hari dan mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Hanya lupa masuk kamar mandi dengan kaki yang kanan, harusnya dengan yang kiri. Belum lupa 8 hari dan mimpi dengan Nabi Muhammad. Kalau jenengan Pak, berapa hari dan mimpi dengan Nabi Muhammad? Belum pernah. Berapa tahun? Sampai umur kita 30 tahun kita belum berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pernah mimpi ketemu sehari ini? Pernah mimpi ketemu sehari ini? Oh cukup, jangan ketawa. Pernah mimpi ketemu sehari ini? Sorry, karena kita lebih cinta sehari dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus tambah rasa cinta kita untuk Nabi Muhammad. Kita harus tambah rasa rindu kita dengan Nabi Muhammad. Kita harus tambah rasa sayang kita dengan Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang cinta dengan Nabi Muhammad selain sahabat Nabi Muhammad. Pernah yang namanya Zaid bin Dasina, ketika beliau ditawan oleh yang namanya Abu Sofyan, dijemur di pasir yang sangat panas, ditindis tubuhnya dengan batu yang sangat besar. Maka yang saat itu Abu Sofyan belum memeluk agama Nabi Muhammad. Maka dia mengatakan, Zaid bin Dasina, kalau engkau ingin merasakan nikmatnya duduk di rumah bersama istrimu, ingin merasakan nikmatnya duduk di rumah bersama anak-anakmu, bahkan aku tambah engkau punya harta, aku tambah engkau punya istri, hanya satu yang bisa engkau lakukan untuk ini. Apa itu? Kata Zaid, gantikan posisimu dengan posisinya Nabi Muhammad. Engkau pulang ke rumah dan Nabi Muhammad suruh di sini biar saya jemur Nabi Muhammad. Maka beliau mengatakan apa? Demi Allah, lebih aku tak akan pernah rela melihat Nabi Muhammad kakinya tertusuk satu dulu. Maka Abu Sofyan mengatakan, wallahi ma ra'ayna yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabi Muhammadin Muhammadan. Demi Allah, tidak pernah aku melihat seseorang mencintai orang lain seperti cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu cinta mereka sahabat Nabi Muhammad, karena bersayangnya Nabi Muhammad dan sahabat begitu juga luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita dengan Nabi Muhammad SAW? Ada satu kisah tentang yang namanya Sayyidina Bilal bin Rabah yang merasakan bagaimana rasa cintanya dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika detik-detik daripada akhir hidupnya, ketika sakaratul maut, maka sang istri mengatakan, alangkah melangsa itu. Bukan, kalau melangsa itu kayak enak gitu bahasanya. Nolongso kalau bahasa Inggrisnya gitu. Ya. Kok melas gitu. Alangkah melasnya engkau wahai suamiku Bilal.
Besok engkau akan tertidur di tanah yang sangat tinggi, di tempat yang sangat gelap, yang tidak lebih luas daripada rumahmu. Engkau tidak akan pernah berpelukan dengan istrimu, engkau tidak akan pernah tertawa tersenyum dengan anak-anakmu. Saat ini engkau sedang sakaratul maut, dan sebentar lagi engkau akan meninggalkan kami semua. Aku kasihan melihat kesakitan wahai suamiku Bilal. Apa kata Bilal ketika sedang merasakan sakitnya sakaratul maut? Bahkan seorang Nabi Muhammad pun mengatakan, saking sakitnya dicabut nyawa. Tapi tidak dengan Sayyidina Bilal, tidak mengucapkan wala sakit wala apa. Maka beliau mengatakan, istriku, saksikan demi Allah, demi Nabi Muhammad, demi Allah, tidak ada hari yang aku tunggu selain daripada hari ini. Tidak ada waktu yang aku tunggu selain waktu seperti ini. Kenapa? Dengan kematianku aku bisa berjumpa dengan kekasihku Nabi Muhammad SAW. Jadi mati itu bagi orang seorang itu nikmat. Makanya almarhum bin Mudir bin Fuad al-Musawar, beliau itu pernah mengatakan, ketika waktu itu beliau masih sehat, kita sedang sowan ke beliau mengatakan, tidak ada waktu yang dinantikan oleh mereka para pecinta Nabi Muhammad selain hari-hari kematian, selain waktu-waktu kematian, karena dengan kematian mereka bisa berjumpa dengan kasih abadi mereka itu Nabi Muhammad SAW. Senang mati apa enggak? Rindu mati apa enggak? Rindu mati apa enggak? Berani sekarang? Jadi senang mati apa enggak? Sampai dulu atau saya dulu? Kurang ajar dulu sampai justru duluan misalnya. Kalau mati saya, nanti selama siapa? Ya, insya Allah semuanya saya wafat berpanjang itu adalah. Sayyidina Bilal di detik-detik waktu meninggalnya, dan ketika beliau meninggal dari dadanya tercium bau sakit ataupun bau hangus. Kenapa? Tidak kuat menahan rasa rindu untuk Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar dalam hatinya pun hitam, dadanya hitam, gosong kayak arang orang bilang. Kenapa? Saking kuatnya bakaran rasa rindu untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang itu rindu dengan kekasihnya, maka hatinya pun akan melepuh. Kenapa? Rasa rindu yang kuat bersama orang yang dia cintai. Itu mereka sahabat Nabi Muhammad. Itu mereka orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan rindunya kita dengan rindu kepada Nabi Muhammad SAW? Lalu bagaimana kangennya kita dengan kangennya Nabi Muhammad SAW? Maka ayo kita ihya sunnah, hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Makan dengan tangan kanan, minum pun juga demikian. Sesarawi belum mengatakan apabila umat Nabi Muhammad mengerjakan 3 sunnah saja dalam hidupnya, maka mereka akan terbebas daripada penyakit apapun. Penyakit apapun jenisnya, kalau 3 sunnah dia kerjakan pasti akan terbebas. Yang pertama, ketika kita minum dengan 3 tegukan. Setiap kita minum, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, minum. Selesainya Alhamdulillahirabbil alamin. Tegukan yang kedua diawali dengan Bismillah, akhir dengan Hamdalah. Yang ketiga Bismillah, Hamdalah. Maka seseorang yang setiap saatnya, setiap dia minum dengan cara yang duduk bersandar bertumpu pada kaki kanannya, maka pasti setan tidak akan pernah bisa membisikinya dalam hal-hal yang keburukan. Yang kedua, ketika kita makan dengan 3 jari. Nanti kalau dikasih makan dengan 3 jari, ya dikasih makan ya? Dikasih makan ya? Panitia saya tidak tahu apalagi saya. Tadi saya pengajian di tempat yang satu pagi belum makan. Saya bilang nanti jadi jelas saya dikasih makan. Kalau tidak kesel saya. Kalau gitu tadi makan di sana saya. Ya. Makan dengan 3 jari. Setiap kita makan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap sesuatu yang Anda mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi mulia. 2 minggu yang lalu ataupun minggu yang lalu di rumah saya itu setiap malam Senin atau nanti malam itu ada
roti patos sama roti modern kita baca dua-dua. Selesainya kita baca kitab Al-Qirtos, sarah daripada roti patos, dan kita baca kitab sarah roti Buladan daripada karangan Imam Haddad. Disebutkan dalam kitab tersebut, kitab sarah roti Buladan, tentang fadilah keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir zaman itu Pak, Bu, jenengan akan mudah menjumpai seseorang yang bimautil fuja'ah, dengan mati secara tiba-tiba. Habis ngopi tahu-tahu mati, habis duduk santai bercanda dengan temannya tahu-tahu mati. Ya mungkin saya habis melepas mic ini juga mungkin mati saya, bisa saja. Dan itu yang saya inginkan, doakan saja. Saya ingin mati seperti matinya guru saya. Saya punya guru saya dalam ilmu nahu, namanya, beliau itu setiap kali ngajar belum pernah kabarkan, doakan saya mati pas saya ngajar, doakan saya mati pas saya ngajar. Maka ketika di hari Selasa jam 9, jam 7, jam setengah 6 pagi selesai sholat subuh, jam setengah 6 pagi ketika beliau ngajar sama kita, nahu waktu itu jurumia ngajar nahu kepada kita, beliau bilang, saya tak tidur sebentar ya, tidur sebentar, nanti sekitar 10 menit bangunkan saya. Beliau tidur sambil duduk, dan kita tidak menyangka itu tidur yang terakhir, tidur selamanya untuk beliau. Ya kita sebagai murid kita katakan, nah silakan buat monggo. Ketika tidur 10 menit mau bangunkan tidak berani, setengah jam, 1 jam tidak berani. Akhirnya datang putranya Kiai Muhammad, guru saya juga Ustaz Muhammad, guru saya. Datang, apa lagi tidur? Tadi bilang udah lagi nulis lagi, saya tidak apa-apa. Datang setengah 8, apa masih tidur? Umi bilang suruh makan, bangunkan apa? Tidak berani juga. Akhirnya jam 8, jam setengah 9 dibangunkan. Abah tidak bangun. Ternyata beliau sudah menghadap kepada kasihnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang luar biasa mati dalam keadaan ngajar. Dan banyak daripada salafun soleh ketika mereka membacakan satu qasidah, ketika mereka merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, ketika mereka merasakan nikmatnya mengajarkan suatu ilmu, maka belum mengatakan dalam hatinya, ya Rabbi, matikan saat hatiku bersatu dengan Engkau, matikan saat hatiku penuh hidup padamu. Sama apa? Maka mereka pun meninggal dalam keadaan yang seperti itu. Kembali ke makan dengan yang indah, dengan 3 jari. Kalau kita dengan 3 jari kayaknya tidak bisa, kelamaan. Mungkin dengan 5 jari, cuma ngambil itu banyak-banyak, sedikit saja. Walaupun jarinya 5, cuma ngambilnya sedikit. Jangan kita 5 jari ngambilnya banyak. Dan jangan makan sesuatu yang bukan di hadapan kita. Nabi Muhammad itu kalau makan, satu nampan dengan para sahabatnya, Nabi Muhammad makan apa yang ada di hadapan Nabi Muhammad. Tidak pernah ambil punya temannya, tempenya temannya, telurnya temannya, enggak. Kalau kita kan enggak, ambil seperti itu. Akhirnya kontrolnya ke mana enggak mau ambil semua seperti itu. Makan yang di depannya, depanmu enak, teh kotak ini loh, kocok beli sendirian. Jangan cari yang lain, depanmu ada Cleo, ini Cleo. Kalau usah, depan saya tidak ada, ya sudah, bismillah sudah. Syukuri apa yang ada ini. Nikmati. Nabi Muhammad itu seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad itu ada cerita, Nabi Muhammad itu kenapa tidak diputuskan seperti Nabi Isa. Kalau dalam bahasa Jawa ataupun dalam etika orang Jawa, makannya itu ukuran orang itu terhormat ataupun tidaknya. Contoh dengan begini, ini Ustadz Irfan kok makannya aneh teman ini, itu kan tidak enak. Masa Ustadz terkenal makannya bukan terkenal ngaji. Kalau kita makan tidak punya etika dalam bahasa Jawa, orang bilang itu geragas. Kalau geragas itu mungkin kayak kucing gitu, cerita orang bilangnya, kabeh di mana. Nabi Muhammad itu pernah, Nabi Muhammad kalau makan di depan pintu itu Nabi Muhammad makan dengan yang lain-lain tidak apa-apa. Sampai orang Yahudi mengatakan, ini kan Nabi yang kau katakan Muhammad itu, masa makan di depan pintu? Tapi Nabi Muhammad dengan jiwa yang cinta tenang saja, tidak pernah marah, masih diteruskan makan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pernah makan bersama sahabat-sahabat yang lain yang miskin, golongan jelek dan seterusnya. Ketika mereka menghina, Nabi Muhammad pun juga tenang.
Bahkan pernah ketika Nabi Muhammad ada seorang wanita yang suka mencaci maki Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad dia datang, wahai Muhammad, aku telah mencaci maki engkau dan engkau orang yang sabar. Tapi aku pengen uji satu kesabaran darimu lagi. Kau makan satu nampan dengan saya. Sebelum mengatakan jangan, dalam satu nampan ini ada bagian guna sahabat-sahabat saya. Kau makan bagian saya saja. Dan mau, saya mau makan satu nampan dengan engkau Muhammad. Maka beliau mengatakan, wahai sahabatku, ikhlaskan ini untuk perempuan tersebut. Siap ya Rasulullah, akhirnya dimakan. Jadi karena perempuan tersebut duduk di hadapan Nabi Muhammad mau makan, dia belum makan. Ayo makan. Kata Rasulullah, aku ingin makan apa yang ada di mulutmu. Keluarkan dan aku ingin makan itu. Dikeluarkan sama Rasulullah di situ. Belum selesai, belum. Yang dijari Nabi Muhammad disuruh bersihkan harusnya. Kemudian sama waktu tersebut diludahi itu makanan. Diludahi dikasih ingus. Diulek dijadi satu, diaduk dijadi satu. Wahai Muhammad, makan sama saya. Nabi Muhammad makan sama perempuan tersebut. Sejak saat itu Nabi Muhammad, perempuan tersebut tak pernah mencaci menghina siapapun. Makanya Ustaz kalau diuji sama santrinya, diingusi makanannya, diludahi makanannya, bismillah saja. Bismillah makan, bismillah buang. Buang, cari yang lain. Kalau kita begitu, Nabi Muhammad enggak, makan dengan baik. Makan akhlak Nabi Muhammad, etika Nabi Muhammad. Kemudian sunnah yang ketiga, ketika Anda buang air kecil dengan Anda bertumpuk pada kaki kiri Anda, agak sedikit menunduk leher 3 kali. Nater itu dalam bahasa fikihnya, dalam bahasa Indonesianya diurut 3 kali. Maka apabila sunnah tersebut Anda kerjakan, pasti Anda terbebas daripada yang namanya segala penyakit. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan, kelak nanti mereka yang bersamaku duduk akrobakum minni fi yaumil qiyamah adalah orang yang paling bagus akhlak daripada budi pekerti mereka. Kita dinilai bukan dari ilmu kita, kita dinilai bukan daripada bacaan Quran kita, kita dinilai bukan daripada pandainya kita berceramah, kita dinilai bukan kita dipanggil ustaz ataupun tidak ustaznya. Ustaz bagi saya hanya sebuah panggilan, tidak lebih daripada itu. Anda dipanggil ustaz, syukur. Anda pun juga sangat-sangat bersyukur. Justru kalau dipanggil ustaz itu tidak enak. Saya tuh kadang-kadang kalau lagi main sama anak istri saya ke Diana ataupun kemana, ustaz kok ke Diana katanya, kalau ustaz terus di kamar pilih tantau gitu juga enggak. Ustaz kok ke pasar malam katanya, ustaz juga butuh hiburan bro. Ustaz juga butuh hiburan, kadang ustaz jatuh kangen. Ustaz kok gaul kafe, enggak apa-apa ngomong biasa. Kok bingung sama bayarnya juga enggak bayari. Kalau bayarnya gitu kan lain urusan, ya Pak. Ini enggak bayar, protes lagi, itu yang repot seperti itu. Ada di sini orang kayak begitu? Enggak ada ya, insya Allah semuanya bayar ya nanti ya. Saya tunggu nanti di akhir ya. Insya Allah semua. Jadi begitu. Kadang-kadang jangan merasa bangga dengan ilmu yang Allah berikan kepada Anda. Ilmu hanya sebuah titipan. Anda tahu bagaimana kisahnya Syekh Basiso, orang yang hafal Quran, ribuan hadis dia hafal, pada akhirnya suruh khotimah gara-gara dia ilmu yang dia punya. Jangan pernah bangga dengan ilmu yang kita punya. Jangan pernah bangga ketika Anda dipanggil sebagai seorang ustaz. Jangan pernah bangga dengan bacaan Quran Anda yang paling indah dan paling bagus. Itu hanya titipan semua dari Allah. Jangan jadikan Quran sebab Anda masuk neraka, tapi jadikan Quran sebab mereka bertobat dan cinta kepada Anda. Saya pernah berjumpa dengan satu orang di Bintuni, tepatnya di Kampung Babu. Ada orang yang orang Papua aslinya, Anda tahu bagaimana warna kulitnya orang Papua. Akan tetapi dia punya suara yang indah. Dia punya suara yang indah di setiap adzan. Beliau itu kalau ada suaranya luar biasa indah. Dengan adanya beliau itu ada 5 orang yang masuk Islam. Indah suara adzan membuat orang itu rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Indah suara adzan orang itu rindu dengan Allah SWT.
Makanya bacaan kita yang indah, retorika sama kita yang indah, jadikan sebab mereka cinta dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ajak orang lain cinta pada Anda. Salah satu tujuan kita berdakwah adalah mengajak orang cinta kepada Allah, bukan cinta kepada kita. Mereka mau benci kita, silahkan, kita manusia biasa yang kita punya kekurangan. Mereka mau caci maki kita, silahkan, kita manusia biasa yang kita punya kekurangan. Akan tetapi ajarkan mereka cinta dengan Allah dan cinta dengan Rasulullah, maka mereka pun akan cinta dengan Anda. Itu di dalam hal dakwah. Maka pentingnya kita menyampaikan ilmu Rasulullah dengan nawaitu niat untuk mendekatkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah jam 2, sudah waktunya tidur juga. Saya juga mata kasih kelengket-lengket ini, ya. Sudah masuk waktunya tidur. Tapi sebelumnya ada yang ingin perlu saya sampaikan daripada sunnah Nabi Muhammad. Yaitu Nabi Muhammad di masa-masa kecil itu pernah sakit mata. Di masa-masa kecil Nabi Muhammad usia 7 atau 8 tahun ketika diasuh oleh Abu Thalib paman Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad sakit mata, kalau orang Jawa bilang BBM, itu Abu Thalib bingung. Ini diobati kemana? Tanya sana, tanya sini, nggak tahu. Akhirnya dia bilang datang ke Bukhair. Bukhair itu nama salah satu seorang pendeta. Bawa ke sana. Ketika dibawa ke Bukhair, dia mengatakan, ini anaknya siapa? Katanya Abu Thalib, ini anak saya. Bukan. Anak ini bapaknya sudah meninggal. Sudah meninggal, pasti dia punya bapak. Dan ini anak saya, bukan. Ini anak bapaknya sudah meninggal. Dilihat di punggungnya ada tanda-tanda kenabian. Maka beliau mengatakan, wahai Bukhair, jangan engkau bahas dia anaknya siapa, bapaknya siapa atau siapa. Yang penting bagaimana cara engkau menyembuhkan anak ini. Maka beliau mengatakan, wahai Abu Thalib, anak ini huwa tabib wa huwa syifa. Anak ini seorang dokter dan anak ini seorang pembawa kesembuhan. Kalau engkau tidak percaya, maka beliau tempelkan jempolnya ke langit-langit mulutnya yang atas, diusapkan ke kedua mata Nabi Muhammad, sembuh mata Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan kalau dengar ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini tempelkan ke langit-langit atas, usapkan ke kedua mata Anda. Sedikit saja tempelkan, jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan ludah kita tidak enak bau. Akhirnya malah min atau susah. Jadi sedikit saja, tempelkan sedikit, usapkan. Membaca marhaban bi habibi wa qurratul ain. Itu doa yang dibaca Nabi Adam ketika ingin melihat nur Nabi Muhammad. Itu doa yang dibaca Nabi Ibrahim ketika ingin melihat nur Nabi Muhammad. Marhaban bi habibi wa qurratul ain, itu yang Anda baca setiap kali mendengarkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka insyaallah semoga berkah maulid, barakah daripada perayaan Nabi Muhammad SAW, Allah SWT kabulkan hajat dunia dan akhirat kita. Amin. Berikan kita usia yang barokah, pekerjaan yang barokah, keluarga yang barokah, anak istri yang solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak yang soleh yang solehah, ahli ilmu, ahli Quran, ahli ibadah, pewaris akhlak Nabi Muhammad SAW. Anak kita semuanya insyaallah hafal Quran dan mengamalkan Al-Quran. Allah SWT berikan kita pekerjaan yang halal, pekerjaan yang barokah, pekerjaan yang membuat kita semakin dekat dan cinta dengan Allah SWT. Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika sharra ma qadait. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana ya Allah. Allahumma fil lana dzunubana, Allahumma fil lana dzunubana, Allahumma fil lana dzunubana wa walidina wa auladana wa talamidatina wa jama'atana jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minin. Ya Allah, penuhi hati kami untuk cinta dengan Nabi Muhammad, penuhi hati kami untuk rindu dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana mengumpulkan kami di siang hari ini, di waktu yang panas ini, Allah kumpulkan kami di surga bersama Rasulullah SAW. Cukup kami merasakan panasnya di muka bumi, ya Allah. Jangan Kau berikan kami panasnya kalau nanti di akhirat, ya Allah. Kumpulkan kami di dunia
kami di dunia ini ya Allah. Di berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Di berkat Nabi Muhammad sallallahu